Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Pada video ini, saya akan membahas hal yang penting terkait dengan jenjang karir dosen, yaitu in-passing. In-passing jabatan fungsional dosen adalah penyetaraan pangkat untuk dosen non-PNS atau dosen yayasan yang telah memiliki jabatan akademik atau JFA disetarakan dengan pangkat dosen PNS. Dasar hukumnya adalah Permendiknas nomor 20 tahun 2008 tentang penetapan in-passing pangkat dosen bukan PNS. Teman-teman bisa download dokumen ini di link yang saya sediakan di description box. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus mengurus in-passing? Kita harus mengurus in-passing dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran tunjangan profesi. Jadi, ketika kita sudah lolos sertifikasi dosen, otomatis kita berhak mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah. Nominalnya akan disesuaikan dengan golongan kita masing-masing, sehingga in-passing ini dibutuhkan untuk menyetarakan golongan kita dengan golongan dosen PNS. Apa saja persyaratan in-passing? Berikut adalah persyaratan pengusulan in-passing. Yang pertama adalah surat permohonan dari perguruan tinggi swasta. Kemudian yang kedua, SK pengangkatan dosen tetap yayasan yang sudah dilegalisir. Yang ketiga, cetak forlap home base. Untuk cetak forlap home base, teman-teman bisa menghubungi operator PDPT di kampus masing-masing. Yang keempat adalah SK jabatan awal dan terakhir. Misalnya ketika kita mau mengurus in-passing asisten ahli, maka yang harus disertakan adalah SK asisten ahli. Kemudian apabila teman-teman mau mengurus in-passing lektor, maka SK yang harus dilampirkan adalah asisten ahli dan SK lektor, serta SK in-passing asisten ahli. Yang kelima adalah ijazah mulai dari S1, S2, ataupun S3 yang sudah ada, beserta transkripnya. Jangan lupa ijazah ini harus sudah dilegalisir atau dengan stempel basah. Kemudian syarat berikutnya adalah surat pernyataan dosen tetap bermaterai. Nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa. Ini adalah contoh surat pernyataan dosen tetap bermaterai. Syarat ketujuh adalah soft copy usulan dalam bentuk Excel. Ini adalah contoh soft copy Excel usulan kenaikan in-passing. Di sini kita harus mengisi data-data seperti nomor sertifikasi dosen atau nomor serdos, NIDN, nama, tempat tanggal lahir, usia, TMT pensiun, pendidikan, JFA, KUM, kemudian in-passing yang lama jika ada, dan beberapa data-data yang lain. Kemudian kita juga harus menyertakan SKP dan PPK 2 tahun terakhir. Ini adalah contoh dokumennya. SKP adalah sasaran kinerja pegawai, sedangkan PPK adalah penilaian prestasi kerja. Kemudian syarat berikutnya adalah menyertakan sertifikat pendidik jika kita sudah memiliki sertifikat pendidik. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana prosedur pengajuan in-passing? Prosedurnya yaitu yang pertama, dosen menyampaikan berkas sesuai dengan persyaratan. Kemudian, persyaratan ini dikumpulkan di bagian SDM atau sumber daya manusia kampus atau di bagian operator kampus. Mungkin untuk setiap kampus memiliki kebijakan masing-masing. Jadi pastikan kita tahu ketika terkait dengan data ini kita harus menyampaikannya ke bagian atau divisi yang mana. Yang berikutnya dari bagian SDM atau dari operator kampus akan menyerahkan berkas-berkas ini ke LLDikti wilayah masing-masing. Kemudian LLDikti akan melihat dokumen kita dan memverifikasi serta menerbitkan SK in-passing.
SK ini akan diberikan ke kampus dan ke dosen. Jadi, jangan lupa setelah SKJFA keluar, segera melakukan pengurusan in-passing ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.